Halo semua, kembali lagi di channel saya di Cherry Ceria. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara agar pelanggan setia dan loyal berbelanja di warung kita. Karena memang salah satu kunci agar usaha kita bisa sukses dan berkembang adalah dengan adanya pelanggan yang selalu setia berbelanja di usaha kita, di warung kita. Jadi, yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai pemilik usaha warung sembako adalah menjaga kesan pertama pelanggan kita. Ketika mereka datang berbelanja di warung kita sebagai pelanggan, biasanya ketika kita berbelanja ke sebuah warung, yang pertama kita lihat adalah kebersihan, kerapian, dan pencahayaan. Jadi, kalau warung kita baru di depan saja sudah terlihat berantakan, kotor, dan juga gelap, sudah pasti itu akan membuat pelanggan kurang nyaman. Ketika berbelanja di warung, yang mengurangi minat berbelanja seseorang ketika berada di sebuah warung adalah produk yang berdebu. Jadi kalau misalnya produk kalian jarang kalian bersihkan, kemudian pelanggan ingin berbelanja, terus mereka pegang produknya berdebu, pasti mereka akan berpikir kalau produk yang kita display itu sudah lama. Padahal itu belum tentu ya. Bisa jadi karena memang posisi warung kita berada di pinggir jalan raya. Jadi penting banget buat kita sebagai pemilik warung untuk rajin membersihkan atau mengelap setiap produk yang kita jual. Enggak harus setiap hari, paling tidak kalau sekiranya produk tersebut sudah terlihat berdebu, alangkah baiknya kita bersihkan. Kemudian cara kedua agar pelanggan itu loyal berbelanja di warung kita adalah kita harus meriset kebutuhan pasar atau kebutuhan pelanggan, apa yang sekiranya mereka butuhkan, karena pelanggan tersebut akan melakukan transaksi berulang apabila kita menyediakan produk yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya pada saat itu kalian belum mempunyai produk tersebut, kalian sampaikan saja ke pelanggan kalian kalau nanti atau besok akan ada produknya, akan ada barangnya, dan kalian juga harus mencatat produk tersebut supaya kalian bisa mencari agar bisa mendapatkan produk tersebut dan kalian bisa jual di warung kalian. Contohnya, ada pelanggan kalian yang menanyakan lem Korea. Nah, mungkin pada saat itu kalian belum menjual produk tersebut, tapi alangkah baiknya kalian catat agar untuk keesokan harinya ketika pelanggan tersebut akan datang berbelanja lagi di warung kalian, produk tersebut itu sudah ada dan secara tidak langsung warung kalian itu akan dianggap lengkap. Kemudian yang ketiga, kalian harus membangun komunikasi yang baik dengan konsumen kalian. Misalnya saja, ketika warung kalian lagi ramai terus, tiba-tiba ada pelanggan yang baru datang, dan kemudian mereka langsung menanyakan produk yang mereka cari, kalian jangan pura-pura tidak mendengar ya. Kalian sampaikan saja kalau memang produknya ada. Kalian bilang saja, iya ada, sebentar ya Pak, sebentar ya Bu, seperti itu.
Biasanya sih perilaku tersebut jarang dilakukan oleh pemilik warung, tapi biasanya dilakukan oleh karyawan-karyawan. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang memiliki karyawan disampaikan ke karyawannya untuk tetap ramah ke pelanggan. Jadi yang namanya kita kerja di bagian pelayanan transaksi jual beli itu, kalau misalnya teman-teman memiliki masalah atau memiliki pikiran yang tidak baik, itu jangan terlihat oleh pelanggan ya. Sebisa mungkin kita harus tetap tampil dengan senyum dan jangan sampai kalian ada terkesan judes oleh pelanggan kalian. Karena banyak juga yang aku dengar pengalaman-pengalaman teman-teman, mereka sebagai pelanggan merasa tidak dilayani dengan baik oleh sang pemilik warung. Karena mungkin biasanya sih hal seperti ini banyak kita jumpai di perkampungan atau di daerah yang padat penduduk seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di daerah kalian sudah banyak orang-orang yang membuka usaha warung sembako juga, terus kalian memberikan pelayanan tidak maksimal, tidak baik, tentu saja pelanggan kalian itu akan lebih memilih berbelanja di tempat lain. Atau mungkin mereka itu enggak masalah dengan harga yang mahal, yang penting mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian yang keempat, apabila ada pelanggan kalian yang komplain mengenai produk jualan kita, itu jangan sampai lepas tangan ya. Misalnya saja ada pelanggan kalian yang datang berbelanja gas, kemudian mereka datang kembali lagi karena merasa gas yang mereka pasang itu tidak cocok di rumah mereka. Jadi kalian harusnya memberi solusi ya, jangan langsung dibiarkan begitu saja pelanggan kalian. Jadi memang seperti itulah suka dukanya sebagai pemilik warung. Apabila ada pelanggan yang baru saja berbelanja gas, kemudian mereka datang karena merasa gas yang mereka pasang itu tidak cocok, otomatis kita yang akan memakai gas itu. Lebih baik kita mengalah saja dan memberikan gas yang baru untuk pelanggan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kita harus jujur dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Sebagai pemilik usaha warung sembako, kita harus jujur dan transparan mengenai kualitas produk yang kita jual. Kita juga harus jujur mengenai ketersediaan barang. Jadi kalau misalnya barang tersebut mengalami keterlambatan pengiriman, sampaikan saja ke pelanggan. Kalau barang tersebut mungkin belum ada hari ini, kemungkinan besok pagi baru datang. Seperti itu. Sampai pelanggan tersebut berharap ke warung kita, padahal produk tersebut itu tidak ada atau mungkin mengalami keterlambatan, otomatis mereka akan kecewa dengan pelayanan kita. Seperti itu. Cara saya meningkatkan loyalitas pelanggan agar mereka mau lagi datang berbelanja di warung. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga lagi menjalankan usaha warung sembako, dan barangkali buat teman-teman penonton setia saya juga di sini ada yang memiliki unek-unek atau sebagai pelanggan, barangkali ada tambahan masukan bisa kalian tulis saja di kolom komentar.